Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, diperdengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Kementerian Agama.
Selanjutnya, marilah kita berdoa. Semoga kegiatan hari ini lancar, tidak ada kendala suatu apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma sallimna wal muslimin min afadid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, para penguji, yang saya hormati para mentor dan Bapak Ibu peserta pelatihan yang saya banggakan berkaitan dengan seminar hari ini Bapak Ibu. Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa mari kita gunakan waktu untuk presentasi, kemudian ulasan dan pengaturan seminar secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, persiapkan bahan tayang. Yang ada di laptop hanya bahan tayang yang akan ditayangkan. File-file yang tidak diperlukan ditutup. Kemudian pastikan suara mic tidak ada kendala, kemudian jaringan tidak ada kendala. Selanjutnya, untuk presentasi bagi peserta waktu kurang lebih 5 menit. Kemudian nanti untuk ulasan waktu kurang lebih 7-10 menit. Selanjutnya kepada moderator memiliki kewenangan untuk mengatur jalannya seminar. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jam 8 persis kita mulai. Untuk kelompok angkatan 41 kelompok 3 semua masuk ke breakout room seminar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas masukan dan arahannya dari penguji. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih kepada Pak Muhaimin selaku mentor dan selamat ya Mas untuk Mas Abdul Mazid. Selanjutnya Mas Abdul Mazid sama mentor Pak Muhaimin dipersilakan meninggalkan Zoom. Untuk penyaji selanjutnya Adam Ramadan sudah hadir. Assalamualaikum, sudah Ibu. Sudah ya Pak ya. Terdengar Mentornya suara saya? jelas sekali, Oke. jelas sekali. Mentor Mentornya saya siapa? Bapak Haji Muslih dari KUA Kecamatan Tengaran. Sudah hadir. Assalamualaikum. Kami dari Kecamatan Tengaran. Oke. Oh, Pak Haji siapa tadi? Bapak Haji Muslih. Muslih nggih. Oke. Muslih ya. Sebelum dimulai direkam dulu Mas. Ampun, sudah saya Sudah rekod. ya. Oke, kepada penyaji Pak Mas Adam Ramadan kami silakan waktu 5 menit. Oke. Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak penguji seminar aktualisasi Bapak Abdul Aziz. Yang terhormat, yang saya hormati mentor saya Bapak Haji Muslih. Yang saya hormati pula para moderator dan teman-teman kelompok 1 angkatan 41 yang saya banggakan. Saya mulai ini, saya akan mempresentasikan mengenai hasil rancangan seminar aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Pemahaman Kecerdasan Emosional pada Calon Pengantin melalui Bimbingan Pranikah melalui analisis pretest dan posttest di KUA Kecamatan Tengaran. Langsung saja di bagian mengenai analisis core isu. Dari hasil identifikasi isu yang ada di kantor KUA Kecamatan Tengaran ditemukan adanya 5 isu yang sangat penting menurut saya. Yang pertama yaitu belum optimalnya pemahaman mengenai kecerdasan emosional atau emotional intelligence pada calon pengantin di KUA Tengaran. Yang kedua yaitu belum optimalnya penyampaian materi bimbingan pranikah di KUA Tengaran. Yang ketiga mengenai informasi pelayanan KUA Tengaran yang belum dimengerti masyarakat. Yang keempat, sentralisasi backup data KUA Tengaran yang belum optimal. Dan yang kelima, kurangnya pemahaman Jatin mengenai isu gender di KUA Tengaran.
Dari hasil analisis isu menggunakan APKL ini, maka ditemukanlah 3 peringkat terbaik yang menurut saya ini perlu ditindaklanjuti. Yaitu yang peringkat pertama tadi adanya belum optimalnya pemahaman mengenai kecerdasan emosional, dan yang kedua mengenai informasi pelayanan KUA yang belum dimengerti masyarakat untuk peringkat 2, dan yang peringkat 3 yaitu sentralisasi backup data KUA Tengaran yang belum optimal. Lalu setelah itu kita identifikasi penyebab isunya menggunakan analisis USG. Untuk peringkat pertama dimenangkan oleh belum optimalnya pemahaman mengenai kecerdasan emosional atau emotional intelligence pada calon pengantin di KUA Tengaran. Maka dari itu saya memberikan rancangan judul berupa peningkatan pemahaman kecerdasan emosional pada calon pengantin melalui bimbingan pranikah, analisis pretest dan posttest di KUA Kecamatan Tengaran. Berkaitan dengan itu, dasar dari saya mengambil judul ini karena ada 4 faktor yang melatar belakangi. Yang pertama yaitu ada faktor dari manusia atau man, yang kedua material, yang ketiga metode, yang keempat environment atau lingkungan. Dan dari keempat unsur ini yang sangat berpengaruh adalah dari faktor manusia dan metode. Yang dari faktor manusia itu perbedaan latar belakang pendidikan dan budaya, mungkin, dan juga ada kesadaran diri yang kurang, belum bisa mengelola emosi dengan baik. Dan dari yang bagian unsur metode, ada materi bimbingan pranikah terfokus pada hukum untuk bagian psikologisnya atau mengenai emotional intelligence-nya atau kecerdasan emosinya kurang begitu ditekankan. Evaluasi mengenai emotional intelligence lemah, metode penjualan dominan seramah. Dari hasil identifikasi itu tadi, dan setelah dianalisis, maka saya akan membuat mengenai rancangan kegiatan dalam mengaktualisasikan untuk yang pertama yaitu koordinasi dengan mentor terkait penyusunan instrumen pretest dan posttest menggunakan Google Form, dan yang kedua yaitu mengenai uji coba pretest dan posttest dalam ruang lingkup internal KUA, dan yang ketiga pelaksanaan pretest dan posttest, dan yang keempat analisis hasil pretest dan posttest, yang kelima ceramah interaktif mengenai penyampaian materi emotional intelligence, dan yang keenam pemanfaatan media sosial sebagai bentuk sosialisasi tentang kecerdasan emosional. Lalu untuk jadwal kegiatannya, untuk di minggu pertama saya terfokus pada 2 kegiatan, yaitu koordinasi dengan mentor terkait penyusunan instrumen pretest dan posttest menggunakan Google Form, dan yang kedua yaitu mengenai uji coba. Jadi minggu pertama saya fokuskan untuk uji coba dan menyusun instrumen. Dan untuk minggu kedua dan ketiga yaitu pelaksanaan pretest dan posttest mengenai, terus dilanjutkan dengan analisis hasil proses dan posttest. Dan yang kelima mengenai ceramah interaktif penyampaian materi tentang emotional intelligence. Dan yang keenam, minggu keempat saya fokuskan untuk melakukan sosialisasi di media sosial berkaitan dengan kecerdasan emosional. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Monggo diserahkan ke Pak Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas atas paparannya. Selanjutnya kami berikan waktu 3 menit kepada Bapak Haji Muslim untuk memberikan penguatan, Pak. Monggo disilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, para penguji, moderator, dan Mas Adam Ramadan selaku peserta acar, kami dari KUA Kecamatan Tengaran menguatkan apa yang sudah dipaparkan oleh penghulu kami, Mas Adam Ramadan, terkait dengan emosional yang selama ini kadang kita melihat di masyarakat itu banyak calon-calon pengantin yang ketika melaksanakan pernikahan itu tanpa persiapan mental yang kuat, sehingga banyak sekali terjadi perceraian di sana-sini dengan pernikahan yang baru seumur jagung. Ini semuanya disebabkan karena memang persiapan mental dari para calon pengantin ini sangat kurang. Dan ini kita rasakan di berbagai peristiwa yang sudah ada. Sering kita temukan bahwa saat itu pertemuannya hanya lewat Facebook dan sebagainya, sehingga ketika menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, maka mudah sekali terjadi keretakan dalam rumah tangga itu. Oleh karena itu, dengan metodologi untuk penguatan kecerdasan emosional ini diharapkan nanti
KUA bisa memberikan kontribusi yang maksimal terhadap calon pengantin melalui pre-tes dan post-tes. Kita jajaki seberapa pengetahuan calon pengantin itu dalam mempersiapkan diri untuk mengarungi kehidupan. Kemudian dari hasil itu maka metode-metode penceramah atau materi yang kita sampaikan akan kita sesuaikan dengan kemampuan para catit itu sendiri. Harapannya dengan adanya penegasan terkait dengan kecerdasan emosional ini akan sangat membantu terhadap calon pengantin, dan bahkan ketika sudah menjadi pengantin akan berlangsung kehidupannya sampai akhir hayat. Dan kita harapkan tidak akan terjadi perceraian karena dari sedikit apa yang kita sampaikan terkait dengan kecerdasan emosional terhadap calon pengantin bisa memaksimalkan dalam mengaruhi bahtera kehidupan. Mungkin itu sementara yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas penguatannya. Kemudian kami silakan penguji Pak Abdul Aziz. Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Lulu. Pak Mas Adam ya, yang saya hormati Oke, Pak Bapak. Haji Muslih, juga segala komentar. Mas Adam, Oke, Bapak. ini terkait dengan ini kabupaten apa kecamatan apa? Tengaran, Kecamatan Tengaran Tengaran di mana ya? Saya perlu Kabupaten di Semarang. Kabupaten Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang ya. Oke. Oke. Kalau Kabupaten Semarang dari sisi fasilitas internet sudah nggak diragukan lah ya dibanding tadi, maaf, di Bumi Jawa tadi di Tegal kan agak ini tadi pesertanya aja agak susah ini komunikasi ya. Nah, kalau akhirnya saya kira nggak ada masalah. Insya Allah Nah, bertahan, pertanyaannya Bapak. ada ya aman ya. Dari sisi ini Mas, ini sampean kan menggunakan AI ya, kecerdasan emosional pada calon. Ini maksudnya apa ya? AI dari sisi apanya ya? Bisa dijelaskan nggak? Baik, Bapak. Terima kasih. Izin menjawab. Emotional intelligence dari sisi pemahamannya, Pak, mengenai bagaimana menyelesaikan konflik, mengenai bagaimana em, dalam dalam menjelaskan ketika pasangan mengalami emosional itu bagaimana cara mengantisipasinya Oh, sih? Terus waspadaannya kecerdasan gimana, empatinya. kecerdasan emosional, bukan Oke, emosional Bapak. intelligence. Oh ya, sorry Ya, sorry ya. kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional pada calon pengantin. Oke, Nah, Bapak. apa eh pretest dan post test ya. Oke. eh Maksudnya apa? Ini sampean akan memberikan apa ini kepada calon pengantin ini Baik, Bapak. Jadi di saya di membuat. hmm, Oke, izin menjawab. Jadi, hmm. saya membuat rancangan Google Form berisikan tentang pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan menguji bagaimana kematangan emosional dari calon pengantin tersebut, Pak. Jadi nanti ada setiap setiap pertanyaannya itu menggunakan pilihan ganda. Di setiap pilihan ganda itu ada indikator nilainya, Pak. Jadi dalam jawaban itu ada nilai yang berbeda-beda tingkat jadi diukur dari tingkat kematangan emosionalnya gitu, Pak. Itu nanti kalau jadi apa berarti outputnya apa nanti ini? Berarti Anda akan buat Google Form itu untuk diisi Ya, oleh Google Form untuk diisi oleh calon apa calon calon pengantin pengantin. ini melalui Oke, Bapak. dengan ya. Oh gitu. Tapi ada bimbingan juga, ada bimbingannya juga. Oke, ada bimbingan pranikah juga, Bapak. Jadi tidak hanya membahas mengenai emotional intelligence, tapi juga seperti biasa membahas mengenai kemudahan, mengenai hukum, mengenai bagaimana cara parenting yang baik, bagaimana cara manajemen yang baik, seperti itu, Bapak. Oh. Ngomong-ngomong, sampean udah nikah belum nih, Mas Adam? Belum, Bapak. Tanduk tangis tunipun. Baik, baik. Ya sudah nggak apa. Ini kan harus ya, Anda harus nikah dulu supaya nanti ngasih Nah, bimbingannya biar jelas kan. Tapi ya nggak oke, apa-apa Bapak. ini Jadi maksud saya nggak kalau apa-apa. saya harus menguatkan emosionalnya dulu, Bapak. Jadi Ya, kematangan dulu baru mengalami oh menikah gitu. gitu. Ya, ya sudah nggak apa. Nggak maksud saya gini. Ya betul ini bagus saya kira ya. Aktualisasi ini kalau tapi tolong betul-betul dikawal sampai akhir. Dan Oke, tadi kan sudah ada dukungan nih dari Pak Haji Muslih ya, dari mentor Anda ini ya. Saya kira baguslah sudah tinggal dilanjutkan terus apa ya pastikan. Nah, ini apalagi kalau Kecamatan
Tengaran ini masuknya kota ya atau dekat Kabupaten Semarang ya? Maksudnya di kecamatan Bapak Kabupaten Semarang. Kabupaten ya. Artinya kan dekat Iya, kota lah ya, dekat kota ini. iya, Tapi sekarang memang banyak masyarakat yang khususnya di kota-kota besar ya, yang terjadi perceraian ya. Dan ini memang sangat di Pak Menteri sendiri memang sangat ini sangat perhatian terhadap ini makanya kan ada tuh apa itu badan yang ada di KUA itu, lupa saya namanya itu, badan yang keluarga itu loh yang ngurusin BP4. keluarga ya, BP4 ya, BP4 Iya, ya. betul. Ya. Ya, saya kira Pak Menteri ini salah satu ketuanya kalau nggak salah beliau itu. Jadi bagaimana memang yang usaha-usaha seperti inilah yang harus dilakukan oleh teman-teman di KUA di bawah itu ya. Supaya betul-betul karena kan yang memang terjun langsung, yang juga langsung berhadapan dengan masyarakat ya. Sehingga jangan kemudian memang kalau sudah terjadi masalah baru nanti larinya kan pengadilan ya. Mestinya pengadilan ini harus betul-betul dihindari. Mestinya ya. Tapi ya ini lagi-lagi memang saya kira ini usaha yang sangat baik sekali untuk masyarakat kita, untuk terutama yang akan menikah ya, karena apalagi sekarang anak-anak kita Gen Z ini kan luar biasa ya. Kadang-kadang perlu perlu memang perlu diberikan pemahaman yang baik ya, terkait dengan pernikahan ini. Saya kira bagus ini. Lanjutkan. Saya kira saya setuju. terima kasih Bapak. Mudah-mudahan sukses. Saya kira Amin, amin. cukup sekian. Matur nuwun. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Aziz atas masukan yang diberikan. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Pak Muslih selaku mentor atas waktunya, dan selamat ya Mas Adam, bisa dilanjutkan rancangan aktualisasinya. Iya, matur Untuk nuwun. Pak Muslih dan Pak Adam, kami persilakan bisa meninggalkan Zoom. Selanjutnya untuk penyaji berikutnya Pak Ahmad Sofyan.